Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Khairul Sobari. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. 1. Galang Khairul Sobari, 2. Okpa Poltabila, 3. Laila Isnawati Solihah, yang membahas tentang bisnis kontemporer. Apa itu bisnis kontemporer? Bisnis sendiri ialah menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Kontemporer bisa juga disebut modern. Jadi bisnis kontemporer ialah bisnis yang berkembang tergantung dengan zaman atau bisnis modern. Ciri-ciri bisnis kontemporer: spesialisasi. Kegiatan bisnis sekarang cenderung kepada adanya pengkhususan. 2. Saling ketergantungan. Karena bisnis hanya bergerak dalam bidang tertentu, maka suatu perusahaan kegiatannya tergantung pada perusahaan yang lain. Demikian pula sebaliknya, maka terjadi saling ketergantungan satu sama lain. 3. Produksi massal. Barang-barang yang dihasilkan cenderung dalam jumlah besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Dengan adanya produksi massal akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, dapat memperluas usaha, dapat merekrut tenaga kerja baru, upah dapat dinaikkan, harga jual dapat ditekan. Aspek-aspek terjadinya bisnis kontemporer: 1. Meningkatnya kompetisi global. 2. Kecanggihan teknologi informasi dan pemanufakturan. 3. Fokus pada pelanggan. 4. Penggunaan teknologi informasi. 5. Organisasi manajemen. 6. Pertimbangan sosial, politik, dan budaya. Perilaku bisnis. Perilaku bisnis adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan di dalam kegiatan usaha jual beli, baik barang maupun jasa. Perilaku diartikan sebagai suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya. Kemudian bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar busi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dalam bisnis. Yang pertama, faktor lingkungan bisnis. Para eksekutif perusahaan dihadapkan pada suatu dilema yang menekannya, seperti misalnya harus mengejar kuota penjualan, menekan ongkos-ongkos, peningkatan efisiensi, dan bersaing. Eksekutif perusahaan harus pandai mengambil keputusan etis yang tidak merugikan perusahaan. Yang kedua, faktor organisasi. Secara umum, anggota organisasi itu sendiri saling memengaruhi satu dengan yang lainnya atau proses interaktif. Di lain pihak, organisasi terhadap individu harus tetap memperlaku etis, misalnya masalah pengupahan dan jam kerja maksimum. Yang ketiga, faktor individual. Seseorang yang memiliki filosofi moral dalam bekerja dan berinteraksi dengan sesama akan berperilaku etis. Kode etik dalam bisnis. Pengertian kode etik dalam bisnis menurut Bukhari Alma, secara etimologis, kode etik berarti pola aturan, tata cara pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan sebagai pedoman berperilaku, dan etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Prinsip dan tujuan etika bisnis. Prinsip etika bisnis menurut Lawrence, Weber, dan Post pada tahun 2005
prinsip etis merupakan tuntunan bagi perilaku moral. Dan menurut Weiss pada tahun 2006 mengemukakan 4 prinsip etika, yaitu martabat atau hak, kewajiban, kewajaran, dan keadilan. Adapun tujuan etika bisnis diantaranya adalah A. Tujuan etika bisnis dalam tingkat pribadi atau personal. B. Tujuan etika bisnis dalam tingkat kebijakan internal organisasi. C. Tujuan etika bisnis dalam tingkat sosial. D. Tujuan etika bisnis dalam tingkat pemangku kepentingan. Contoh etika bisnis diantaranya adalah 1. Menjaga data-data privasi yang bersifat sangat rahasia yang dimiliki oleh klien, mitra bisnis, dan pelanggan. 2. Memenuhi permintaan klien dan mitra bisnis yang telah disepakati dalam perjanjian kerja atau kontrak. 3. Bersikap sopan dan baik terhadap orang-orang yang terlibat dengan bisnis kita seperti klien, mitra bisnis, pelanggan, karyawan, dan publik. 4. Tidak merusak alam dan lingkungan sekitar sesuai dengan perjanjian hukum yang telah disepakati. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dan pengucapan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.